يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عطفة يا جيرة العلم يا أهيل الجود والكرم. Menyampaikan materi, menyampaikan kajian ya di hari ini. Marilah kita sama-sama doakan semoga beliau senantiasa diberkahkan dalam segala urusannya, dan juga kita doakan mudah-mudahan beliau dan juga rekan-rekannya diberikan usia yang panjang, diberkahkan ilmunya, diberkahkan dalam kehidupannya, juga ilmunya alhamdulillah bermanfaat untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah fathahil jawad al-mu'in ala taqaddim ad-din man ikhtarahu min al-ibad wa asyhadu an la ilaha illallah syahadatan tudkhiluna darul qulub wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul maqamil mahmud wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa salaman aqulu billahi wa ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum. Qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu amrin jibalin la yubda'u bihi bismillahirrahmanirrahim wa huwa haqqun wa abdad ay huwa ajza. Teman-teman yang kami hormati, Ketua Pokja Majelis Taklim Kelompok Kerja Majelis Taklim Kecamatan Babakan Madang, Ibu Ustazah Neneng Asia yang pada saat ini tidak bisa hadir. Saya mohon maaf kembali baik. Ustazah Aca, Ustazah Neneng Aisyah. Beliau tidak membersamai kita karena ada kepentingan lain. Mudah-mudahan diberikan kesuksesan, keselamatan dalam menempuh ridha Allah Subhanahu wa taala. Juga yang kami hormati para rekan-rekan penyuluh Kecamatan Babakan Madang, diperkenalkan ini penyuluh kita di Kecamatan Babakan Madang, Kama Ustaz Fauji, yang beliau memang
di galibnya ya, bersama masyarakat dengan majelis taklim. Kemudian Ustaz Zainil, beliau adalah salah satu guru daripada lembaga Al-Zikra. Ya, tahu Al-Zikra ya, apa ya? Dari sini pasti tahu Al-Zikra. Nah, ini Ustaz Zainil. Dan saya dari Pakansari, Bu. Saya dari Pakansari. Ngadon ka ieu mah. Ngadon gawe di KUA Kecamatan Madang. Dan kebetulan ya kami juga biasa bergelut di dunia pendidikan, di majelis taklim, pesantren, di lingkungan lembur saya itu ya, di yayasan. Kebetulan alhamdulillah saya juga sebagai daripada pengelola yayasan Nurul Islam Al-Kinanah ya, di kawasan Pakansari Pemda. Juga yang kami hormati para asatizah yang hebat-hebat ini semua, seger semuanya. Wayang ini mau ngaji, kudunya jam-jam segini ini jam-jam ngantuk. Tapi tetap semangat istirahat. Pagi masak, ngurusin suami, ngurusin anak, ya. Jam johor itu waktunya isi. Tapi semangatnya luar biasa demi mendapatkan ilmu dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana ilmu adalah suatu kebutuhan rohani kita, Bu. Ya, kebutuhan rohani kita baik untuk pribadi ataupun untuk orang sekitar kita, anak-anak kita, generasi kita. Itu adalah kebutuhan rohani. Jalannya kita yang Allah berikan jalan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah menunjukkan jalan yang benar dan jalan yang enggak benar ditunjukkan oleh Allah. Semuanya adalah tergantung daripada rohani kita. Rohani kita arahnya kemana? Kalau rohani kita sering dibawa ke hal-hal yang tidak diridhai Allah, ditempatkan pada tempat-tempat yang salah, maka rohani kita akan mengarah kepada fujur, bukan mengarah kepada watak. Alhamdulillah, hidup memang capek, Bu. Hidup mah tempatnya capek, termasuk mencari ilmu itu juga capek, ngantuk, lelah, bosan. Itu sesuatu yang diliputi oleh lelah, bosan itu adalah sesuatu yang nanti akan menyenangkan. Ya, jadi sesuatu yang menyenangkan biasanya, dan itu sudah dikatakan dalam suatu hadis, ada satu keterangan, sesuatu yang menyenangkan dan sesuai dengan nafsu kita, dan itu kedepannya akan mendapatkan sesuatu yang tidak diridhai Allah. Ya. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini adalah awal dari pengajian kelompok kerja majelis taklim yang dilaksanakan sebulan sekali, di mana para jamaahnya adalah pesertanya adalah dari utusan pimpinan majelis taklim, dan tentunya kita semua dan kami pun ya ini jangan dianggap mengajar ya, Bu ya. Kita mau sharing aja ya Pak, ya tentunya enggak sedikit dari para ibu-ibu yang sudah mengikuti pengajian baik di pesantren ataupun di majelis yang tetap di para guru ya. Ini mau sharing aja kita sebagai persiapan yang namanya pimpinan majelis taklim itu memiliki satu tanggung jawab ya dalam segi
materi tentang agama. Siapa tahu ada lebihnya, ya. Siapa tahu ada lebihnya dalam pertemuan kita ini. Ketika enggak semuanya yang saya tahu ibu tahu, ataupun enggak semuanya yang ibu tahu saya tahu. Kita mau sharing aja. Kita akan memulai ngaji ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, sebagaimana tadi disampaikan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW. Kullu amrin zibalin la yudau bi Bismillahirrahmanirrahim bahwa setiap perkara yang tidak diawali, setiap perkara yang baik tidak diawali dengan pembacaan Bismillahirrahmanirrahim, bahwa maka itu akan terputus dari apa? Terputus dari yang namanya keberkahan. Bahwa ajzan, bahwa abdan, itu ada maknanya itu. Jadi terputus. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bagi yang bawa kitab. Ini saya ingatkan sebetulnya bahwa kita bertemu ya Bu ya. Kita bertemu di dalamnya adalah membahas tentang fikih. Di awal ini kita akan membahas pertama, setiap awal kitab itu selalu diawali dengan mukadimah. Pertama bismillah, kedua hamdalah, yang ketiga syahadat, salawat dan selanjutnya adalah pemakai. Di dalamnya termasuk ada ketauhidan, ya, ada ketauhidan kita kepada Allah. Sebelum kita masuki bab inti, yaitu bab yang menjelaskan tentang fikih yang kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Al-Fatahil Jawad Al-Mu'in ala Tabuk Fiddin. Segala puji bagi Allah Al-Fattah. Kalau yang mau ngelogat silakan, saya baca pelan-pelan ya. Tapi kalau nggak ada yang ngelogat, nggak ada yang bawa kitab, saya ini aja diterlep aja nih. Ada yang bawa? Nggak ada ya? Ya, nggak dikasih tahu ya. Iya. Ya udah. Ya karena mau diterlep aja lah. Jadi pakai ini kuping aja dah. Pulpen, apa udah apa kayak ini? Jangan-jangan udah apa gitu. Ya Allah. Alhamdulillah Fatahil Jawad. Segala puji hanya milik Allah. Di dunia banyaklah puji-pujian. Banyak. Puji terbagi kepada beberapa bagian. Ada yang hafal tuh? Coba kalau sebutin dulu. Puji yang banyak pada itu dua. Puji hamba ke hambanya. Puji hamba kepada hambanya. Makhluk. Pada hamba. Allah pada makhluk. Iya. Nah itu. Ada lagi? Puji kodim ala kodim. Puji kodim ala hadis. Puji hadis ala kodim. Puji hadis ala. Itu maksud alhamdulillah. Gak ada yang tahu. Ya kita mau sharing aja, makanya saya mah anggap aja bukan ngajar. Jangan jaga pengajar. Sharing kita mah tukar ilmu. Tapi ilmu seguru jangan ganggu ya. Ya, pertama puji yang sepatutnya adalah puji hadis ala qadim. Nah kita ini sebagai hadis, sebagai makhluk, sebagai sesuatu yang baru, wajib hukumnya adalah memuji kepada Allah. Banyak memuji, bersyukur pada Allah. Kita telah diciptakan menjadi manusia yang sempurna, yang karakternya antara sifat
malaikat dan sifat karakter manusia ada dua, Bu. Memiliki dua karakter, sifat malaikat dan sifat setan. Ya. Yang berkarakter dua makhluk antara malaikat dan sifat setan. Nah, itu ketika iman kita sedang surut, bisa jadi karakter setan akan muncul. Ketika kita sedang kencang iman kita, maka di situ akan muncul sifat atau karakter malaikat. Malaikat itu sifatnya adalah dalam Al-Quran malaikatun yashhadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru. Alaiha malaikatun bilazun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru. Malaikat itu sekali perintah sujud terus, nggak pernah udah capek, nggak ada. La ya'sunallah, tidak pernah bermaksiat pada Allah, tidak pernah berpaling pada Allah, tidak pernah ogah segenah, nggak ada. Makanya malaikat itu satu makhluk Allah yang diberikan sifat tidak memiliki nafsu, nggak pengen gitu gini, nggak kayak kita. Kalau kita mah banyak kepengen, banyak nafsunya. Zuyina lillahi hubbush syahawati minan nisa'i wal banin. Ya, kita banyak dihiasi oleh satu keinginan nafsu. Nah, ini kembali lagi ke masalah tadi, puji hadis al-qadim, memujinya makhluk kita manusia kepada Allah. Kemudian yang kedua, puji qadim al-qadim banyak di Al-Quran. Banyak Allah mengagungkan terhadap dirinya. Banyak. Kemudian puji qadim al hadis, puji qadim al hadis memuji ya Allah kepada makhluknya. Kepada siapakah Allah yang pernah memuji? Kepada siapakah Allah pernah memuji? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memuji tentang apanya? Tentang akhlak dan sifat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau la'ala khuluqin azim, pasti nempel khuluqin azim, akhlak terpuji. Nah, itu. Selanjutnya, alhamdulillahil fatah al-jawad, Allah yang maha membuka, al-jawad maha berehan. Hari cek Sunda mah berehan, hari cek Melayu non ya, dermawan, barang bere wae. Al-jawad al-mu'in ala tabaqi biddin man ikhtarahu min al-ibad. Wa asyhadu an la ilaha illallah syahadatan tudkhilul jannata al-qulub. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wasallam yaumil ma'ad. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam setiap mukadimah
Tadi diawali dengan bismillah, hamdalah, wujud syahadat, salawat, dan selalu ada amma ba'du atau ba'du. Nah ini ya. Nah ini kita yang sering suka ceramah ya, perlu juga mengetahui apa sih fungsi dari apa yang sering kita ucapkan. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in, sampai seterusnya. Kemudian ada kata amma ba'du. Nah, si fungsinya amma ba'du kan? Ada yang apa? Oh, iya. Amma ba'du itu adalah fungsinya adalah faslul khitab. Ya, lafaz amma ba'du adalah fungsinya adalah faslul khitab, untuk memisahkan antara mukadimah dan inti pembicaraan. Amma ba'du bisa juga dibaca amma ba'da. Amma ba'du. Ya. Kalau amma ba'du berarti hukumnya apa itu? Dalam kaidah nahwunya apa namanya? Amma, ada yang tahu amma, kaidah amma itu apa? Ini ada yang alumni Sadeng nggak? Ada yang alumni Sadeng nggak? Ya iya lah, udah lama, mungkin ibu udah umur berapa sekarang? Ini mah kita mengulang aja. Ngulang. Nggak ada alumni Sadeng, nggak ada ya? Sadeng, Tukon, nggak ada ya? Amma ba'du dalam kaidah nahwunya adalah amma adalah harfu syartin jazimin tajmul fi'lain al awalu wal awalu fil syarik wa sari jawabu wa jazm. Nah itu amma ba'du yang sering kita ucapkan adalah ba'dunya adalah bagian daripada isyarat, kemudian harus disertai dengan fa. Nah ba'du itu adalah mabni doma. Kemudian bisa juga dibaca amma ba'da. Dibaca amma ba'du karena menyimpan atau membuang idofah kalimat sebelumnya. Amma ba'du adapun sesudah kami mengucapkan bismillah, hamdalah, salawat dan salam pada baginda Rasulullah SAW, fa'akulu maka aku mengucapkan gitu. Kayak fa'akulu maka aku mengucapkan itu fungsi daripada amma ba'du. Nah ini kan kita ngaji lanjutan ibu ya, bukan ngaji yang seperti biasa, karena ya saya anggap ini semua adalah pimpinan majelisnya. Jadi harus jauh lebih menguasai daripada yang lain. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa ba'du fa hadza syahrun mufidun ala kitabin sama bi qurratil ain bi muhimmatil din yubayyin jabinul murada wa yatabul mafada wa yuhassil maqasida wa bariz fawaid wa sama itu qurratil bi qurratil ain bi muhimmatil din. Kitab ini dinamakan kitab Qurratul Ain atau kitab Qurratul Ain, yang akan menjelaskan makna-makna yang dimaksud, wa itamul mafada dan akan menyempurnakan suatu kaidah-kaidah, wa yuhasil maqasid dan akan menghasilkan suatu maksud-maksud, wa yubarizu bawaidah dan akan menjelaskan beberapa faedah. Wa nas'alullah al-karim al-mannan ayyuham ayyuhummal intifa. Pengarang kitab ini bernama Al-Alim Al-Alama Syekh Zainuddin Ibn Abdul Aziz Al-Maribani Ibn Hajar Haythami Asy-Syafi'i
mengatakan wa ana as'alullah karim, aku mohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Mulia, al-mannan yang Maha. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Mulia, yang memberikan, yang senantiasa memberikan kenikmatan yang umal intiba. Semoga Allah memberikan atau menyebarkan kemanfaatan dari kitab ini lil khosati kepada orang yang khusus, artinya orang yang sudah alim, sudah banyak paham, wal amati, dan manfaat juga kepada orang yang umum, ya, orang yang belum banyak mengetahui tentang agama. Minal ikhwan, daripada saudara-saudara. Wa isminani bil firdausa, dan pengarang kitab ini memohon pada Allah semoga diberikan tempat dengan syarah kitab ini. Mohon pada Allah agar dimasukkan ke dalam surga firdaus fi dari nama di negara. Annahu akramul karim wa rahmanur rahim. Dan selanjutnya bismillahirrahmanirrahim, ayu alifu wal ismu mustaqun minas sum. Selanjutnya tadi sudah membahas tentang lafaz daripada mukaddimah, yaitu lafaz alhamdulillah. Kemudian selanjutnya adalah bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, anu hakina di dieu mah dicek Sunda mah kalau ini panjenengan Allah anu mapan nikmat alif nikmat agung di dunia, anu mapan nikmat alif di akhirat. Kok bisa gitu nya tuh? Nah, teh bisa gitu makna teh? Karena Ar-Rahman itu Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Ternyata ya. Nah, sebelum bahas tentang Ar-Rahman Ar-Rahim, lafaz bismillah ini bisa dibaca berapa wajah, Bu? Lafaz bismillahirrahmanirrahim dapat dibaca berapa wajah, Bu? 4. Ada yang jawab berapa? 4. Satu apa, Bu? Hah? Bismillah, Bu. Bismillah bisa dibaca, tadi Ibu bilang dikatakan 4 wajah, 4 cara. Gimana satu itu? Putus-putus. Oh. Oh gitu. Ini dilihat dari kaidah apa nih? Kalau bismillah dan ditinjau dari segi tajwid ini beda lagi ya, beda lagi. Bismillah mungkin pernah baca atau pernah ngaji kitab Tasydidul Khalan. Tasydidul Khalan itu adalah kitab syarah jurumiyah, ya Bu ya, syarah jurumiyah. Di situ dibahas tentang macam-macam bacaan bismillah. Ada berapa wajah kira-kira, mungkin ada yang hafal gitu. Ya udah mama gini mah maklum lah. Jadi silakan dibuka. Aduh, saya salah juga nih. Ini ngaji model gini bosan nggak, Bu? Tahu saya takut bosan dong ini. Ini mah ngaji lebih banyak kepada kaidahnya. Tapi belum masuk materi, belum, Bu. Nih baru mau buat lima. Hah? Buat pengingatan yang udah. Iya, benar. Dalam kitab Tasydidul Khalan itu dibahas tentang macam-macam bacaan bismillahirrahmanirrahim.
Tasyrihul Halal itu adalah kitab syarah jurumnya. Di dalamnya banyak membahas tentang kaidah-kaidah nahwu. Termasuk di dalamnya ada bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Jumlah bacaan Bismillah jumlahnya ada 9 wajah. Pertama yang kita tahu adalah Bismillahirrahmanirrahim. 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 Jumlahnya jadi ada 9. Nah itu masing-masing memiliki satu alasan yang diperbolehkan baca seperti itu. Yang tidak boleh adalah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu namanya munqati'. Nah itu ya, jadi jumlah bacaan Bismillahirrahmanirrahim semuanya ada 9. Secara lengkapnya ada amil yang memerintahkan. Di situ ada ya amil atau kaidah yang memerintahkan, misalkan lafaz ar-rahmanu jadi dhamma, ar-rahmana jadi fathah, ar-rahmani jadi kasrah. Di situ ada di keterangan dalam kitab itu amil yang dibuat. Nah, amil itu adalah bukan amil yang menerima, ya bukan, atau amil yang nikahin orang, bukan. Amil di sini adalah lafaz yang memerintahkan kepada kalimat tersebut untuk menentukan i'rab satu kalimat, ya, untuk menentukan i'rab satu kalimat. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau mau dibuka itu silakan. Itu dijelaskan secara rinci dalam kitab Tasyrihul Halal terkait dengan macam-macam bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah itu berasal dari kata bi dengan ismi. Ya. Dalam muradnya itu bismi itu berasal dari kata bi dengan ismi. Asalnya bi ismi. Ya, asalnya bi ismi. Dalam murad itu bisa diketahui, ya. Wa quribatil apa itu? Itu dijelaskan dalam muradnya, ya. Lafaz bismi berasal dari kata bismi dua kalimat. Pertama ba huruf jar, kemudian ismi adalah kalimat yang dijarkan oleh ba. Wal ismu mustaqim min as-sum. Lafaz ismu yang ada dalam lafaz Bismillahirrahmanirrahim mustaqim min as-sum itu dimustaq atau berasal dari kata sumu, bukan dari kata wasmu. Ya, jadi perlu tahu ya asal suatu lafaz, yaitu lafaz ismu berasal dari kata sumu. Wa huwa al-ulu, lafaz sumu itu adalah untuk meninggikan, ya, untuk meninggikan suatu zat Allah Subhanahu wa taala. La minal wasmi, bukan dari dimustaq daripada lafaz wasmi.
Ketika diambil dari lafaz wasfi maka maknanya akan berbeda. Ini berasal dari kata sum. Wa huwa al-alamatu wallahu ilmun li zatil wajibil wujud. Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan satu nama bagi zat yang wajib adanya. Ya, Allah itu adalah satu zat yang wajib kita percayai keberadaannya. Apa dalilnya? Dengan dalil nakli, dengan adanya alam ini berarti ada yang menciptakan. Lafaz Allah wa asluhu ilah. Lafaz Allah itu berasal dari kata ilah. Kalau ilah mah masih umum. Ya. Ilah itu artinya Tuhan. Tidak dimarifatkan. Ilah itu sifatnya masih nakiro. Lafaz Allah berasal dari kata ilah. Allah itu dalam bacaannya, kalau dalam tajwidnya menggunakan tafhim. Apa tafhim? Oh, dalam tajwid tafhim disebut apa? Dibaca tafhim. Ini masuk kemana-mana, Bu. Bisa tajwid, bisa qasar, bisa nahwu. Allah itu adalah lafaz yang ditafhimkan, dibaca terbal, sehingga berbeda dengan asal katanya. Yaitu asal kata Allah adalah ilah. Ilah itu sesuatu yang disembah, masih umum sifatnya masih nakiro. Nah, apa dari nakiro? Ada yang tahu nakiro? Dalil nakiro ada yang tahu? Mungkin pernah ya. Ingat-ingat lagi dah. Nakiratun qabilul al-mu'asiro diwalau bidarujatil nakiro, gitu ya, kalau salah ya. Itu nakiro itu tadulu am. Nakiro itu adalah cirinya tidak ada, cirinya diantaranya adalah tidak menggunakan alif lam. Ya. Dan menunjukkan tadulu am, menunjukkan kepada keumuman. Ilah yang artinya Tuhan. Tuhan siapa saja, sesuatu yang disembah oleh orang, apapun namanya, baik itu patung, batu ya, pokoknya patung lah, pepohonan disembah oleh manusia, itu namanya ilah. Kalau kita mah la ilaha illallah Muhammadur la ilaha illallah la ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah. Orang begitu. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. La ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah. Tidak ada yang berhak disembah secara benar dari keberadaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Ketua Pokja Bisadim. Alhamdulillah selamat ya, sehat Ibu ya. Kita lanjut sampai jam berapa ini Bu? Jam berapa ini ya? Saya juga nggak tahu nih jam berapa tadi, nggak target ini jam berapa ini Bu? Hah? 5 menit lagi. Ibu mau beres sampai jam berapa? Jam 3 juga. Ya. Sabrek namanya. Ya. La ilaha illallah la ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah. La ilaha, tidak ada Tuhan. Kalau kita mengingkari ya Tuhan kecuali Allah, ilah ya. La ilaha illallah.
wallahu imun lizatil wajibil wujud wa aslu ilah. Jadi Allah itu berasal dari kata ilah mah yang sifatnya nakirah umum, Tuhan mana saja, ilah. Wa huwa ismul jinsin. Ilah itu adalah nama jenis likulli ma'budin, setiap yang disembah. Batu, teknologi, apalah yang dipuji orang, ya, yang disebut-sebut orang itu disebut ilah, Tuhan, sifatnya umum. Suma urifa bi'al. Nah, kalau ilah diurifa, dimarifatkan, ya. Dimarifatkan bi'al dengan lafaz al, maka menjadi lafaz Allah subhanahu wa ta'ala, dibaca tafhim. Allah, jangan Allah. Nah, ini kita harus perlu juga nih Bu ya, di apa namanya, kita latih ucapan kita ketika mengucapkan Allah. Jadi lafaz lidah kita dinaikkan ke langit. Jangan Allah. Yang bermain bukan bibir. Ada yang Allah berarti bibir yang mengeluarkan suaranya. Tapi ketika kita masuk ke dalam makhraj mengucapkan Allah yang tafhim, itu lidah kita dinaikkan ke atas. Allah. Ya, itu namanya tafhim. Ada tafhim, ada lawan tafhim apa? Tarkib, ya, ada tafhim, ada tarkib. Kalau tafhim tebal, kalau tarkib tipis. Kalau baca roh, ya, sesudah doma, sesudah patah itu dibaca bekodal. Nah, itu rohnya dibaca tafhim, dibaca itu roh. Kalau setelah kasroh harus dibaca tarkib. Nah, bagaimana sih tarkibnya roh? Qadir, jangan dibaca qadir. Nah, itu masuk kemana-mana gitu ya. Semua urifa bi'al. Lafaz ilah dimasukkan al menjadi lafaz al. Mungkin saja ya sebagai permulaan, sebagai awal. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan keberkahan dari perkumpulan kita ini, dan mudah-mudahan ada manfaatnya dari apa yang tadi disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf atas segala yang sampaikannya. Kami akhiri. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa tadi? Lagi kurang sehat ya Pak. Kemarin. Terima kasih kepada Bapak Kiai yang telah menyampaikan materi, menyampaikan kajian ya di hari ini. Marilah kita sama-sama doakan semoga beliau senantiasa diberkahkan dalam segala urusannya, dan juga kita doakan mudah-mudahan beliau dan juga rekan-rekannya diberikan usia yang panjang, diberkahkan ilmunya, diberkahkan dalam kehidupannya, juga ilmunya alhamdulillah bermanfaat untuk kita semua.
Alhamdulillah ya Ibu ya, akhirnya acara pengajian ini, ceramah atau kajiannya sudah selesai. Tapi sebelumnya ada satu lagi sambutan dari Ketua Pokja, juga Ketua Yayasan Darul Hikmah serta Ketua Pimpinan BKMT juga, untuk Ibu Hajah Neneng Aisyah, waktu dan kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Pada kesempatan siang hari ini kita dapat bermuajahah di tempat yang penuh barokah ini. Yang saya hormati يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عطفة يا جيرة العلم يا أهيل الجود والكرم. يا رسول